Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hai, jadi selamat datang buat kamu yang nonton online atau yang nonton offline di IG live aku @pau.fauzia. Makasih ya teman-teman semuanya. Halo yang udah datang. Hai. Oke, jadi aku perkenalkan ya. Ini insya Allah kedepannya akan menjadi program rutin. Nah, aku akan perkenalkan program ini program apa. Program ini adalah program yang berjudul Discover the Best You. Artinya temukan dirimu yang terbaik gitu. Itu maknanya gitu. Nah, aku juga akan memperkenalkan diriku dulu bagi teman-teman yang memang baru follow atau yang baru belum kenal sama aku. Aku kenalin diri dulu ya. Hai buat yang udah dateng, udah nonton. Terima kasih udah pada nonton online. Perkenalkan, nama aku Fauzia Hanum. Tapi aku biasa dipanggil Papau ya. Jadi teman-teman bisa panggil aku Pau atau ya something like that lah, karena itu panggilan kesayangan. Dan aku adalah seorang brand ambassador dari New Skin Indonesia. New Skin Indonesia itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan dan kesehatan, khususnya lebih ke arah anti-aging. Nah, Discover the Best You ini adalah slogan dari New Skin Indonesia yang maksudnya adalah mengeluarkan atau temukan sisi terbaikmu dengan merawat fisikmu, wajahmu, tubuhmu, kesehatanmu, seperti itu. Nah, itu menunjukkan kita harus merawat outer beauty kita. Tapi sebenarnya Discover the Best You ini bukan hanya menemukan sisi terbaikmu dari segi outer bagiku, tapi juga harus penting banget kita temukan sisi terbaik kita di bagian inner beauty gitu. Nah, untuk itulah program ini diadakan ya. Itulah tema Discover the Best You, dan insya Allah program ini akan ada setiap minggu. Jadi kita akan gali dari berbagai kawan-kawanku yang kece-kece badai, yang punya skill, yang punya kemampuan, yang punya pengalaman, yang oke-oke, dan kita akan sharing di sini dan semoga bermanfaat buat kamu semua, oke? Dan hari ini kita akan membahas tentang edukasi. Halo semuanya. Oke. Oke, udah ada nih guest aku ya. Aku akan kenalin, ngobrol dulu sebentar. Dan hari ini kita akan membahas tentang edukasi, dan teman-teman yang udah baca flyernya, iklannya, itu membahas tentang wanita berpendidikan tinggi itu belagu. Apakah wanita berpendidikan tinggi itu belagu? Tanda tanya gitu kan ya. Nah, kita akan membahas tentang itu, dan terima kasih buat teman-teman yang udah kasih komen di DM, yang udah ikutan polling. Terima kasih banget. Aku sangat appreciate banget partisipasinya dan menjadi masukan juga, dan bisa jadi kita bahas di sini. Oke? Nah, aku akan memperkenalkan guest aku kali ini adalah salah satu sahabat aku yang kece banget, dan dia itu salah satu role model aku gitu ya. Jadi aku melihat dia itu seimbang antara ilmu agama dan ilmu akademis, karena aku kan tipikal orang yang memang sukanya seimbang gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ikutin IG aku, liatin story aku, pembahasan aku tuh suka melakukan segala sesuatunya seimbang. Jadi tidak berat sebelah, misalnya di ilmu agama aja atau misalnya kuat di akademis aja, tapi harus balance. Nah, aku mendapatkan kebalancean ini di temanku yang dia oke secara ilmu agama, oke juga secara ilmu akademis gitu. By the way, kalau ngeblur mungkin dari koneksinya kali ya. Kalau suara aku kedengeran nggak? Kedengeran ya? Suara aku ya? Oke. Aku minta feedbacknya, suara aku terdengar jelas atau enggak ya teman-teman ya. Oke, kemudian beliau ini mungkin ada yang udah tahu tuh, iya siapa tuh guest aku ya. Jadi beliau ini adalah salah satu lulusan dari Universitas negeri di Indonesia yang kemarin tuh mendapatkan peringkat pertama universitasnya, yaitu dari IPB, Institut Pertanian Bogor ya. Dia itu S1 lulus dari sana, kemudian ngambil S2 juga di IPB dan lulus. Dan sekarang dia berkarir sebagai seorang peneliti ahli dan seorang ASN, dan dia juga sebagai seorang ASN di LIPI. Siapa namanya? Temanku ini namanya
Desti. Oke, kita akan tahu lebih dalam tentang dia dan kita gali-gali, semoga kita dapat banyak manfaatnya. Dan masih muda dan masih single ya. Jadi buat cowok-cowok nih, buat cowok-cowok yang lagi nonton sekarang nyari cewek yang kece, berprestasi, enak banget diajak diskusi dan emang sumpah enak banget ngobrol sama dia. Aduh, dia high quality banget deh, sumpah. Oke, kita undang ya. Halo, aku akan cek dulu semuanya. Hai, siapa nih? Aduh, udah banyak yang masuk ya. Oke, aku wave ya. Hai, 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 hai. Rini Khair, hai Tika, hai Fitri, hai Mbak Afi. Aduh, banyak banget. Oke, sorry aku nggak bisa sebut satu-satu. Halo semuanya ya. Oke, lanjut aja. Langsung aku akan undang. Yes, ini dia. Jadi, guest aku atau tamu aku beda-beda, macam-macam. Jadi bagi teman-teman juga mungkin siap-siap aja. Mungkin kalian berikutnya yang jadi guest. Hai, halo Desti. Oke. Bentar dulu ya. Suara gue kedengeran ya? Suara lu nggak kedengeran? Gue kayak mesti nge-DJ nih. Pakai ini deh. Gue nggak kedengeran soalnya suara. Bentar ya. Oke, coba ngomong. Oke, welcome Desti. Perkenalkan teman-teman, ini kawanku. Namanya Desti Dwi. Apa Des? Sukawati. Kedengeran kan suaranya? Kedengeran. Oke, Desti, selamat datang di IG Live gue dan makasih udah mau bersedia hadir di sini dan sharing-sharing banyak hal ke kita, cewek-cewek yang juga kepo dan mungkin cowok-cowok yang kepo dengan cewek-cewek cerdas. Hello, cie. Gitu ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol cantik ya. Lu juga bisa menimpali atau balik nanya ke gue kalau lu ada pertanyaan. Jadi nggak harus gue doang gitu yang nanya. Ini suara gue jelas kan ya? Teman-teman yang lagi nonton sekarang suara aku jelas kan ya? Oke. Gue mau ngomong sesuatu nih Des sama lo. Gue udah baca CV lo kan ya? Gila ya, kita udah temenan berapa ya? Setahun 2 tahun ya. Dan gue baru pertama kali baca CV lo. Gue tahu sih lo keren, gue tahu lo pintar, gue tahu lo cerdas, gue tahu lo nyambung, gue ajak ngobrol apa aja. Tapi gue nggak sangka CV lo itu gila keren banget. Gue baru kali ini ya baca CV orang, kayak baca ini cerpen, tau nggak, cerita bersambung, dan capek banget gue baca prestasi lo, sumpah. Ya Allah, ini itu wanita jenis apa ya Des ya? Kok bisa sekece itu gitu. Dan ada suara Desti kecil kata orang-orang nih. Kata ada yang komen tuh, berarti bener tadi emang suara lu tuh kecil. Oh iya, gitu ya. Sekarang kedengeran. Kalau sekarang kedengeran sih. Lebih dekat lagi ya. Nah, kayak gitu. Atau mungkin nanti next lu bisa pakai headset kayak gini kali ya. Oke. Walaupun kalau terlalu dekat juga nggak terlalu enak sih, maksudnya agak munduran dikit, kalau lu mau ngomong lu agak jauh. Oke ya. Jadi pertama nih yang mau gue protes dari CV lo ya. CV lo itu tolong ya Des dikasih angka. Jadi gue tuh nggak harus ngitungin prestasi lo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gue kasih masukan, lu kasih angka. Oke? Gue tuh capek ngitungin prestasi lo, tau nggak? Gue ngitungin ini yang bagian prestasi ada 48 tuh gue hitungin satu-satu. Kalau lu taruh angka, kan udah tahu ya orangnya, oh ini prestasinya ada 48, terus pengalaman kerja lo ada 16 apa 19 gitu, kegiatan lo ada 57, ya Allah Des, lo gimana manage waktunya ya? Aduh. Ini orang ini, kita foto bentar, 1, 2, oke, munduran dikit Des, kita foto bentar, 1, 2, Oke, lanjut. Oke, sekarang gue salut banget dan gue mau minta lo perkenalkan diri dulu deh. Mungkin dari kita nih yang nonton, karena yang nonton offline akan lebih banyak sih. Karena kemarin video yang kemarin aja tuh yang nonton offline ada sekitar 300 orang gitu ya. Jadi mungkin banyak yang belum kenal lo, boleh kalau memperkenalkan diri dari nama, terus
sekarang lu profesinya sebagai apa? Oke, halo semuanya. Suaranya udah gede kan? Udah kedengeran kan sekarang? Oke, perkenalkan nama aku Desti. Eh, sekarang kerjanya jadi ASN. ASN-nya ASN peneliti di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kadang agak-agak orang bingung ya, kadang-kadang ya di mana Selipi gitu. Iya, jadi mungkin nggak kurang familiar, tapi ini adalah lembaga buatan pemerintah ya. Jadi levelnya selevel kementerian gitu. Wow. Nah, tapi sebelum gue jadi ASN, gue tuh sebelumnya di kampus itu apa ya, meniti karir sih. Udah belajar jadi entrepreneur juga Pak. Lu. Wow, kece. Ya gue tahu yang si sorghum tuh. Ya, jadi dunia entrepreneur itu udah jadi bagian hidup gue. Makanya di sini apa ya, nggak akan beda antara entrepreneur sama pekerja. Karena yang terpenting adalah mindsetnya sih, gitu. Nanti kalau misalnya di switch, jadi nggak shock lagi gitu. Apalagi lo butuh Terus gue mau apa lagi? Oke, gue mau nanya dulu, mau lebih spesifik tentang profesi lo sih, Des. Karena kan gelar lo kan Desti Dwi siapa Des? Gue susah banget nyebutan terakhir. Sulistyowati. Desti Dwi Sulistyowati, SP MSI. Nah, Ya. dan lu kerja di LIPI. Gue pengen tahu nih, ini teman-teman nih belum kebayang. Lu tuh kan keren banget, tapi kita nggak bisa kebayang segimana keren lo kalau kita nggak tahu profesi lo, job desk lo tuh ngapain buat negara. Itu kan buat negara kan ya, Des ya. Mungkin lu bisa jelasin LIPI itu tuh ngapain. Terus apa sih dampaknya LIPI buat negara, dan yang lu lakuin itu buat negara itu tuh apa bermanfaatnya buat kita semua bangsa Indonesia di sini. Oh, jujur sih memang banyak orang yang belum tahu apa itu LIPI. Asli. Jadi yang tadi gue bilang kan ya, mungkin orang peneliti apa sih, mungkin dosen kali ya yang lebih mendekati itu ya. Karena memang kalau dosen itu kan lebih banyak mengajar, tapi kalau peneliti memang fokus di penelitian. Kalau dosen itu ada penelitian, pengabdian masyarakat sama mengajar kan. Kalau peneliti fokus di penelitiannya. Itu apa ya, job desk utamanya dia. Nah, kalau job desk lainnya misalnya untuk pengabdian masyarakat atau untuk mengajar, itu tuh istilahnya plus-plusnya. Nah, terus kalau di LIPI itu dia lebih, aku kan ini ya, botani. Bagian botani itu lebih ke arah tumbuh-tumbuhan. Ya, beda. Jadi lebih ke arah apa? Sorry tadi kepotong. Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan, oke. Nah, itu tuh lu ngapain tuh? Termasuk karena background aku di pertanian, jadi lebih ke arah hayati, ilmu hayati. Karena ada lagi yang mungkin di kita itu ilmunya kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan. Kalau di Cibinong, aku di Cibinong nih, kantornya itu hayati, terus ada lagi kantornya, cabangnya lagi ada di Serpong. Serpong itu lebih ke arah keteknikan. Jadi ilmu-ilmu yang fokus keteknikan ada di Serpong, dan ada lagi di mana-mana sih sebenarnya, di berbagai tempat, ada di Gunung Kidul, ada di Bandung, ada sampai di Ambon, segala itu juga ada. Itu macam-macam tuh, di Ancol juga ada gitu. Jadi pembagian per bidangnya itu masing-masing gitu. Oke, nah lu bagian job desk-nya, lu kan peneliti ahli pertama ya. Nah, berarti lu tuh ngapain? Apakah lu menemukan sebuah apa baru gitu, benih baru yang bisa menjadi makanan pokok lain bangsa Indonesia selain nasi atau apa? Jadi, kalau peneliti itu tugasnya sih sama ya, kita diusahakan untuk mengekspor. Kalau aku tuh LIPI itu lebih ke arah ke hulunya, jadi mengeksplor keanekaragaman yang ada di Indonesia di hulu. Oke, mengeksplor. Oke. Jadi pembagiannya LIPI itu di bagian hulu, nanti kalau untuk pengkajiannya itu di BPPT. Oh, oke. BPPT. Ya kan, ada di sana. Gitu. Jadi nanti bisa dimanfaatkan teknologinya oleh masyarakat itu biasanya
lebih ke arah BPPT. Kalau kami itu benar-benar istilahnya mengekspor keanekaragaman yang ada di Indonesia itu apa aja. Jadi mengekspor, ekspor, explore. Mengeksplor gitu ya. Oke. Gitu. Jadi benar-benar cari spesies baru. Itu tugasnya Spesies baru, wow. Spesies untuk baru. apa nih Jadi, spesies? Kalau nemuin spesies baru, apa manfaatnya buat kita? banyak dong. Kan dari Apa? satu spesies Sharing. yang kita belum ketahui. Ini spesies apa nih, Beb? Spesies makanan atau spesies apa gitu? Kalau itu di tumbuhan kan? Di tumbuhan. Spesies tumbuhan, oke. Ada bagian zoologi. Zoologi itu fokusnya di hewan. Jadi ada ahlinya tersendiri. Kayak ada ahlinya tersendiri, kelelawar ada ahlinya tersendiri, tanamannya itu per family itu ada ahlinya sendiri. Gitu. Lo mau cari ahli palem ada, ya kan? Ahli begonia ada, ahli anggrek ada. Jadi per kelas gitu, per familinya lah. Oke. Gitu. Oke. Ya. Jadi, terus kalau lu menemukan spesies baru, lu langsung jelasin ya, dan manfaat spesies baru itu apa gitu ya. Itu kan butuh waktu, ketelitian, gimana lu mengeksplor itu gitu ya. Menyilangkan tumbuhan agar kualitasnya makin oke. Nah, ini ada anak IPB juga nih. Nih, si Diah nih, menyilangkan tumbuhan agar kualitasnya. Kadang netizen itu IPB suka banget. ngebully. Kadang netizen suka ngebully. Jadi misalnya ada Kenapa ngebully? baru atau udang-udangan baru, atau kalau temen gue tuh ahlinya ahli bekicot, itu suka dibully sih. Ahli bekicot. Dikitarin tinggi-tinggi cuman buat nyari kicot doang gitu kan. Tidak terbiasa kayak gitu. Oke. Ngumpulin nyamuk, ngumpulin semut, ya ampun, kecil-kecil kutu-kutu aja dikumpulin. Oke. Padahal memang ini penting banget ya, maksudnya kalau misalnya kayak kita menemukan spesies baru, pasti ada manfaatnya juga buat kita semua, buat macem-macem lah, karena kan ya emang nggak semua orang bisa meneliti itu sih. Lu tuh juga harus S2 ya, lu sampai ke tahap ini lu harus S2 ya, kalau S1 nggak bisa ya, Des? Benar. Plus kalau mulai tahun ini, itu kalau di LIPI udah nggak bisa lagi S2, harus S3. Mau masuk aja harus S3 syaratnya. Wow, jadi jadi sekarang orang yang mau menjadi peneliti ahli pertama kayak lo harus S3, nggak bisa S2 kayak lo lagi. Udah nggak ada. Terakhir itu di bawah gue setahun itu masih bisa S2, setelah itu udah nggak bisa, harus S3. Makanya benar-benar harus digeber, harus S3 nih, nggak boleh kalau cuma sebatas S2, apalagi. Wow, berarti lu bersyukur banget lah ya masih bisa waktu itu ya S2 ya, dan setahu gue kan lu juga memang mau lanjut ke S3 ya. Terus gini Des, lu kan kayak tadi ya meneliti dan sebagainya itu dan menghasilkan sesuatu yang baru, dan lu pernah cerita ke gue lu menemukan sorghum itu adalah salah satu hasil itu sebutannya apa sih, hasil botani yang bisa membantu untuk menggantikan makanan pokok ya. Jadi kalau misalnya, dan itu lebih berprotein gitu ya, bagus untuk orang yang diabetes, bagus untuk orang yang punya penyakit dalam gitu nggak sih, Des? Itu penemuan kece loh. Gue nggak nemuin, sorry, gue nggak nemuin, itu memang udah ada, udah tumbuh ya. Udah ada. Cuma kalau aksesi kayak kita menemukan waktu itu misalnya eksplor di daerah Sumbawa kayak gitu. Itu kita jadi mendapatkan benar-benar yang sorghum asli di Sumbawa, kita ambil, kita koleksi. Tapi itu memang dari alam. Tugasnya itu teman-teman dari LIPI itu ngambil yang dari alam, terus dikoleksi, kemudian nanti kayak di screening. Misalnya kita cari nih, misalnya yang tahan terhadap cekaman. Misalnya di daerah NTT itu kan kering tuh. Tapi ini kok tanaman bisa tumbuh, berarti salah satu yang bisa berpotensi untuk ditanam di musim kering, misalnya gitu, atau ditanam di daerah kering. Berarti bagus kalau misalnya Indonesia kemarau, kekeringan, itu solusinya sebenarnya udah ada di elu ya, kita tuh mau makan apa gitu ya. Jadi untuk misalnya di daerah pinggiran sungai juga itu ada programnya sekarang, jadi menanam sorghum di pinggiran. Wow, gila, ini kan keren banget ya. Maksudnya ini kan berhubungan dengan makan pangan bangsa Indonesia, dan itu kan sebenarnya yang utama ya, yang harus kita perhatikan.
Nah, oke lah. Itu berarti kita tahu itu job desk-nya nggak semua orang bisa lakukan, hanya ahli seperti lo. Dan gue pengen tahu nih, perasaan lo, Des. Perasaan lo di punya amanah yang besar seperti ini, lo S2, dan lo banyak keluar negeri. Gimana sih rasa jadi cewek pinter gitu? Kata orang cewek pinter tuh belagu loh. Lo gimana tuh? Sebenarnya apa ya? Kalau Enggak, perasaan lo jadi cewek pinter tuh apa sih, emang enak, Des? Paling utama itu dari orang tua sih loh. Testimoni Orang tua dari kenapa? orang tua. Kan yang paling kenal diri kita kan minimal setelah kita orang tua kita kan. Orang tua aku dari dulu bilang memang aku itu nggak pinter sebenarnya. Nggak pinter aja S2 ya? Lu gimana lu dipinterin ya? Lu S4 kali apaan coba S4? Oke, ayo. Lanjut. Bisa mendapatkan hasil sampai sekarang itu karena rajin. Coba kan Rajin, rajin tekun. Itu benar. Jadi kalau memang Oke, tapi persistence. Jadi menurut lo tuh nggak cerdas, tapi lu tekun gitu. Emang beda, cerdas sama pintar emang beda. Kata orang tua gue kayak gitu kan. Karena lu bayangin gue SMA aja matematik pernah merah loh, gitu kan. Oh gitu, oke. Kayak gitu. Jadi kan manusia kan kecerdasannya kayak multiple intelligence-nya kan ada 9. Dan kalau aku matematika rendah. Gitu. Tapi aku tuh bagus di kinestetik sama intrapersonal. Jadi kayak berhubungan naturalis, hubungannya sama IPA kayak gitu kan. Nah, bagus lah sebenarnya, bagus. Berarti lu tuh udah tahu passion lu di mana, lu tuh udah tahu kelebihan lu di mana dan lu mau kemana. Justru kan kayak yang pernah kita bahas itu loh, Des. Kalau misalnya kita berdasarkan sistem ranking doang, yang ranking pertama itu kan jadi kayak orang mediocre ya. Maksudnya lu harus bagus di seluruh bidang gitu kan. Tapi kadang nggak ngerti yang lu paling kuat dan yang lu passionate itu di mana gitu. Dibandingkan dengan misalnya kayak lu tuh udah tahu lu mau kemana, lu sukanya di mana, dan lu mau kemana, bagi lo ya matematika buat apa pintar-pintar, nggak penting bukan nggak penting ya, tidak mempengaruhi cita-cita gue ke depan gitu loh. Jadi dan lu sekarang hasilnya lu jadi ahli, dan itu yang keren sih sebenarnya menurut gue. Dan ini yang gue kan IPS loh, bukan IPA. Oh iya IPS ya. Oh iya. IPS ada matematika emang. Ada matematika dasar, dasar ada. Oke. Jadi benar-benar karena gue udah tahu apa yang gue mau dari kecil dan gue tahu kekuatan di mana. Ketika gue masuk IPS pun gue nggak putus asa gitu. Oke. Jadi gini, gue mau tahu. Ini kan nggak semua orang bisa tahu apa yang kita mau dari kecil ya. Gimana caranya biar kita tuh tahu dari kecil tuh kita tuh berbakatnya di bidang apa. Jadi kalau kita matematikanya jelek, fisikanya jelek, ya nggak apa-apa, orang gue nggak mau jadi anak MIPA gitu misalnya. Ya kan, gimana caranya? Lu tahu sendiri dengan ekspor sendiri atau dikasih tahu orang. Ini mungkin buat teman-teman yang lagi cari. Kita kasih sekalian pertanyaan kali buat yang nonton nih teman-teman. Mau tahu deh kalian nih ada nggak di sini yang sudah tahu kalian mau jadi apa? Di usia lu berapa deh? 1 tahun mau jadi apa? Lu di waktu kapan SD? Kelas 3 SD pun udah tahu. Enggak SD. Oh, kelas 3 SD. Tapi tahu jadi insinyur pertanian. Oke. Gue kasih pertanyaan dulu nih buat teman-teman. Oh iya, gue belum ngepin ya Allah lupa ya. Pin kita judulnya apa ya? Oh ya, apakah cewek pintar, cewek berpendidikan tinggi itu belagu? Bentar ya, gue tulis dulu. Berpendidikan tinggi itu belagu. Baru ditulis itu belagu. Kok belagi sih belagu? Oke ya. Oke, teman-teman, aku mau tanya sekalian ya, tolong dijawab juga di kolom komentar. Adakah di sini teman-teman yang sudah tahu passionnya dan cita-citanya mau jadi apa dari sejak kelas 3 SD dan sekarang on track? Gue pengen tahu, karena kalau gue sendiri
gue emang belum tahu. Gue dulu justru disuruh jadi dokter terus sama bokap nyokap gue gitu kan. Maksudnya orang dulu kalau nggak dokter ya insinyur. Ya emang lo insinyur sih, insinyur pertanian ya. Tapi itu keren sih. Pertanian bukan insinyur ini bangunan. Beda. Bangunan. Oke. Iya. Oke, berarti apa nih yang bisa lo sharing ke kita ini semua dari pengalaman lo yang udah tahu dari kecil lo mau apa? Apa manfaatnya? Jadi, kalau kalian sudah tahu kalian mau jadi apa sejak kecil tuh enak kan nge-tracknya. Apa yang harus kamu pelajari? Aku tuh udah dari SD tuh datang ke perpustakaan, aku udah belajar tuh tentang tanaman-tanaman itu dari kecil. Jadi aku udah dalemin, baca-baca aja buku-buku di perpustakaan zaman dulu kan, belum ada internet dan macam. Terus SMA pun gue udah belajar mata kuliah yang ada di kuliahan. Gue udah beli bukunya. Wow. Gitu. Oke. Jadi udah ya lu dalemin aja terus. Nah, tapi kalau misalnya yang belum, cari tahu banyak hal deh yang kira-kira benar-benar kamu ngerjain itu walaupun kamu capek tapi kamu seneng. Itu. Oke. Itu tipsnya ya. Oke. Wow. Ini keren nih, ada yang komen. Aku dari kecil mau jadi guru, sekarang jadinya dosen. Lo bagus dong Mbak Sani. Jadi on track. Aku dulu mau jadi dokter, sekarang jadi entrepreneur. Jadi bagus gitu. Sangat. Itulah makanya kenapa Desti menjadi ahli sekarang. Itu dia, ahli itu memang dari kecil, dan bukan hanya dari kecil sih. Intinya sih dia sudah fokus, dia udah tahu mau kemana. Makanya dia fokus di situ. Nanti lo S3-nya berarti mau ke mana nih, guys? Mau ke situ juga? Iya, harus. Dan kalau S3 itu nge-tracknya dari S1. Jadi lebih ke arah penelitiannya yang sejalan. Gitu. Itu gue udah diajarin tuh. Jadi nggak beda jurusan atau apa, enggak. Justru malah lebih spesifik lagi penelitiannya yang sama. Gue kan S1, S2 penelitian tentang jalar. Gitu. Jadi gue tetap tanaman pangan pegangan gue. Gitu. Wow. Enak ya. Ini salah satu bukti nyata kalau misalnya kita tuh sudah diarahkan sesuai passion dan bakat kita, emang ujung-ujungnya jadi ahli gitu loh. Makanya kan di negara maju, anak-anak tuh sebenarnya dari SMP udah gali dia tuh arahnya mau kemana, dan keren. Nah sekarang aku mau nanya nih, topik utama kita. Des, lu ngerasa belagu nggak sih, Des? Menurut lu nggak dia? Gue mau nanya. Kalau ada, lu baca kan yang komentar-komentar di IG story gue kan, yang pertanyaan, apakah gue kan jadi teman-teman yang mungkin nggak ikutin IG aku ya, belum ikutin story aku, jadi sebelum ini terjadi aku keluarkan sebuah pollingnya adalah, jika ada seorang wanita yang S2 dan S3, menurut kalian itu gimana? Pilihannya adalah sombong atau seksi. Nah, alhamdulillah kalau di gue ya, di ya follower gue hasilnya tuh 95% seksi. Tapi sisanya berarti kan ada yang ngerasa sombong. Gue nanya, yang jawab sombong itu apa? Karena dia merasa, kok suara gue bergema ya? Bergema nggak sih, guys? Bentar ya. Gue buka dulu. Karena dia merasa pendidikan tinggi atau terus efeknya jadi pendidikan tinggi tidak menghormati katanya. Putus kok. Menurut lo gimana? Terus belagu biasanya. Menurut lo gimana? Apa pendapat lo tentang pendidikan tinggi tuh belagu? Putus. Kalau nggak pakai ini. Oh, suara putus-putus. Malah bagusan tadi. Ini putus nggak? Enggak. Oke, gue ulang ya. Ulang. Ini kenapa suaranya gema ya? Iya, kenapa suaranya mantul-mantul? Gue juga nggak. Oke, pertanyaannya adalah, ada cowok yang bilang bahwa cewek berpendidikan tinggi itu
sombong atau belagu. Nah, lu melihat itu gimana? Kalau selama ini justru malah gue nggak pernah ketemu sama yang bilang gue belagu gitu. Kalau di Karena dia nggak lingkungan ngomong di depan lo, Des. Masa dia mau ngomong di depan mata lo? Des, lu tuh belagu. apa ya? Kan sesuai lingkungan yang nggak Oke, merasa jadi oke. gitu. Berarti orang-orang atau cowok-cowok yang bilang kayak gitu nggak tergolong circle pertemanan lo dong? Betul sekali Wes. karena akhirnya menemukan laki-laki yang merasa seperti itu tuh cuman ini aja apa namanya kenalan via Instagram, DM ngobrol, Oh, oke. bener. Nah itu tuh Ya, baru ya, pertama ya. ada yang sampai kayak gini Dan ya. dan Ada sebenarnya juga begini, kan? iya, dan sebenarnya gini, Des, definisi belagu itu apa? Coba teman-teman ya yang nonton sekarang, teman-teman yang nonton sekarang dan cewek berpendidikan tinggi itu belagu, aku pengen tahu definisi belagu itu apa? Apa dulu dong? Apa? Ya nggak? Coba teman-teman yang nonton atau mungkin ada cowok yang nonton, definisi belagu itu maksudnya apa? Cewek berpendidikan tinggi belagu itu apa maksudnya? Apakah susah diatur? Belagu itu susah diatur. Belagu itu ngalahin argumentasi gue sebagai cowok, apakah itu ya kan Des, ya nggak? Apakah belagu itu apa Des, ayo lu kasih gue insight, apakah belagu itu bisa berargumen jadi disebut belagu atau apa? Mesti kalau gue malah nerimanya yang ini gaya. Jadi dengan gaya yang gue kayak gini Gaya. jadi gini, yang suka jalan-jalan ke sini, yang pernah keluar negeri, yang makan-makan di kafe kayak gitu dalam hati gue. Loh, Oh, oke. Berarti definisi belagu menurut orang yang ngomong kayak gitu ke lu adalah dia merasa lu, bagi dia, di pandangan dia, lu sombong karena lu keluar negeri terus dipajang gitu. betul. Padahal Belagu itu suka nyolot katanya. gue keluar negeri kebanyakan gratisan loh. Ya. Ya kan? Dan lagi pula so what? Kalau lu keluar negeri mau gratisan kayak mau bayar ya so what juga kan, maksud gue kalau ngelihat orang keluar negeri, gue malah sholawatin semoga gue ikutan gitu. Doa kan jadi doa gitu kan. Jadi kalau lu dibilang oke, lu kan udah baca tuh yang story gue. Ada salah seorang pria berpendapat bahwa wanita yang berpendidikan tinggi itu atau apalagi berpenghasilan tinggi itu cenderung atau berpotensi tidak menghormati suami. Nah, lu gimana? Sekarang gue ujung-ujungnya chat kita itu berakhir pada kalau begitu tergantung kriteria si ceweknya. Nah, sekarang kriteria lu Des. Lu mau suami kayak apa? Oh, ini sambil bacain ini ya, sambil bacain lucu-lucu nih komennya. Belagu itu suka nyolot. Oh, cowoknya aja yang insecure katanya. Yang cowok yang ngomong belagu itu dianya insecure. Apalagi nih? Orang yang ngomong belagu dari Fitri. Orang yang ngomong belagu takut tersaingi aja. Yeah. Oke. Waalaikumsalam yang baru hadir. Oke, lanjut ya. Ini sampai mana kita? Kriteria gue. Oh, kriteria lo. Kalau yang terkait ini tuh di dalam yang gue tulis tuh, gue tuh pengen dapet pasangan yang bisa diajak ngomong receh, tapi juga bisa diajak ngomong deep talk. Udah. Yang berhubungan sama deep talk. Ya. Contoh deep talk apa dong? Contohnya. Contoh deep talk itu ngomongin tentang hikmah kehidupan ya. Kayak gitu lah. Jadi kayak TikTok misalnya ngomongin apa? Lebih ke arah kalau aku sih lebih ke arah hikmah kehidupan ya. Jadi misalnya dari mindsetnya, value-nya, terus bagaimana cara dia menarik kesimpulan dari kejadian yang ada, kayak gitu. Tuh gue suka banget yang kayak gitu. Jadi bukan nggak hanya bukan yang obrolan tingkat tinggi kayak tataran peneliti itu yang susah-susah, nggak harus yang kayak gitu. Ngobrolin nilai lah, value. Biasa dalam kehidupan ini.
gitu. Itu Tapi kalau misalnya dia bisa ngomongin deep talk, tapi nggak bisa ngomongin receh, jadi nggak bisa lu ajak bercanda, lu mau nggak? wah kaku. Gue yang bercandain dong. Dan gue coba nih, gue bercandain. Kalau misalnya dia nggak bisa ketawa, itu ya udah nggak bisa. Berarti nggak nyambung dong secara selera humornya. Gitu. Hmm. Gue tetap Nah, loh kalau kayak dia gitu. bisanya ngomong, tapi lu mau nggak? Kalau dia Enggak. nggak cuma bisa ngomong, oh enggak, Dasinya enggak, gue stop. Enggak. enggak. Oke, kalau kebalikannya, dia bisa ngomong receh tapi nggak bisa deep talk, lu mau nggak? Malah nggak mau ya? Enggak. Tapi deh, sedih. Kasian gue nya. Oke, kita bacain dulu ya. Sandra, aku suka deep talk ya. Sandra nih, dokter. Mbak Dini, bagaimana sama gimana dia ngadepin masalah di kontrol emosi? Oke, ada juga wanita yang kelihatan nurut tapi asli galaknya minta ampun. Terus apa lagi? Oke, sekarang teman-teman, jadi bagi teman-teman yang mau tanya apapun, silakan teman-teman yang mau bertanya apapun. Des, kita selfie lagi ya, 1, 2. Oke, dibuka pertanyaan teman-teman. Terserah mau bertanya apa, dan tolong pertanyaannya jangan di komen ya. Pertanyaannya jangan di komen, tapi pertanyaannya di ini nih, paling bawah tengah itu kan ada kotak icon tulisannya tanda tanya. Nah, tolong teman-teman bertanya di situ. Teman-teman bisa tanya apapun, misalnya dari segi akademis boleh, dari segi pengalaman juga boleh. Oke, sambil nunggu teman-teman nanya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke. Terus kalau misalnya tadi kita ngomongin kriteria ya, apa ya? Gue lagi lihat contekan dulu ya. Jadi gini, lo kalau gini Des, kalau ada pilihan, cewek pintar, cerdas kayak lo harus nggak sih ada minimal pendidikan dari calon. Misalnya lu nggak mau yang lulusan SMA, minimal S1 atau gimana? Iya, kalau gue sih minimal itu ya. Minimal S1. Kalau bisa sih jangan SMA. Agak jomplang karena gue kan cita-citanya mau S3. Kalau bisa jadi postdoc dan gue pengen jadi profesor. Kalau SMA agak jomplang, gue udah ngerasain soalnya datang ke orasi profesor itu keluarga kita ketemu dengan kolega-kolega kan. Lu bayangin kalau misalnya tangannya nggak nyambung. Oke, berarti menurut lo pendidikan itu menentukan nyambung atau enggaknya obrolan seseorang? Enggak juga sih, tapi kalau tadi diminta minimal, gue minimal 1. Oke, ini preferensi pribadi ya. Oke. Nah, misalnya gini, dia nyambung sama lo, dia bisa deep talk sama lo, tapi dia ya D3, misalnya D3 atau D1 atau SMA, lu mau nggak? Tapi dia nyambung nih ngomongin nilai-nilai sama lo, bahkan lu ngomongin apa aja nyambung sama lo, tapi pendidikannya nggak S1. Ya D1, D3 atau SMA, lu mau nggak? Kalau misalnya SMA gue belum pernah nemu, tapi kalau misalnya D3 itu masih bisa. Karena gue juga punya teman-teman yang D3 keren kayak gitu, cerdas juga. Gue nggak masalah kalau misalnya. Berarti minimal yang mau sama lo D3 nih. Ini kalau sampai sekarang SMA belum nemu soalnya. Coba yang SMA coba datang. Oke deh. Misalnya SMA, kan berarti lu D1 atau D3 lu terima ya kalau nyambung ya omongannya ya. Nah, misalnya kalau dia lulusan SMA, tapi nyambung banget sama lo karena dia tuh cerdas tapi emang nggak mau melanjutkan pendidikan formal. Lo mau nggak? Gue masalahnya berpikiran gini, kenapa dia nggak mau melanjutkan pendidikan formal? Karena dia mau bisnis misalnya, kayak Mark Zuckerberg yang DO. Gue lihat dulu Bill Gates. Butuh gue lihat dulu track recordnya. Oke, ngobrol lah ya sama lo ya. Butuh bukti.
nggak cuma ngomong doang kan. Nih, ada yang ngomong nih, SMA nggak apa-apa, yang penting pengusaha dan karismatik. Tuh, Des, tuh. Mas, belum ada Pak, kalau ada coba. Nih, coba aku jadi cowok, pasti aku mau sama Mbak Deski. Tuh. Ya kan, Des, kalau aja jadi cowok. teman-teman, aku yang setahu aku Deski itu emang pemilih orangnya, ya. Kita harus terima fakta bahwa wanita berpendidikan tinggi itu emang milih, ya nggak, Des? Ya, Nes, ya kan? Gue soalnya udah di posisi gak banyak milih sih, dan itu ternyata zonk banget. Jadi mendingan punya kriteria jelas, itu lebih enak. Oke, by the way, ini kita buka pertanyaan ya, kita buka pertanyaan. Aku pilih ya. Nih, pertanyaan pertama. Dari Fajar. Apa mesti harus ta'aruf yang pakai perantara? Kalau pandemi sering cari kenalan online nggak? Nah, tuh Des. Oke. Harus ta'aruf yang pakai perantara. Aku nggak juga sih. Nggak harus pakai perantara juga. Karena kalau misal kita sudah tahu bagaimana cara validasi, kenalan yang baik dan benar, itu nggak harus pakai perantara sih. Gue udah nggak takut sekarang. Gitu. Kalau pandemi online itu pasti. Cuman masalahnya adalah kita nggak cuman kalau kenalan online nggak hanya di online doang, nggak bisa sampai situ aja, harus juga validasi dengan cara ketemu langsung. Nah, susahnya itu di sini nih, sekarang pas pandemi itu nggak bisa ketemu langsung. Itu aja. Oke, iya. Pandemi ini jadi menunda urusan perjodohan ini ya. Bisa jadi ya. Aduh, ya Allah. Ya udah, lanjut pertanyaan berikutnya. Berarti taruh yang nggak harus pakai perantara ya? Kalau misalnya sudah tahu bagaimana caranya, tanpa perantara pun bisa kok. Kan kalau ya, dan lagi kalau ini kan menjaga supaya nggak ada terjadi apa-apa gitu. Yes, oke, pertanyaan berikutnya. Apa pengalaman paling seru Kak Desti di LIPI? Oh, pas pengamatan dong jelas. Apa pengalaman? Karena penelitiannya aku kan tentang cekaman ya. Cekamannya itu cekaman kekeringan, dan itu kan memang ada di rumah kaca. Kalian tahu sendiri rumah kaca itu panasnya bisa sampai 40-41 derajat Celcius, itu panas banget loh. Panas banget. Jadi itu tuh benar-benar, tapi itu sangat menyenangkan karena itu aku suka menjalaninya. Jadi di panas-panas kayak gitu aku tetap pengamatan. Terus kemudian ketika hujan aku tiduran di dalam rumah kaca. Itu sangat menyenangkan banget. Terus kalau misalnya capek, itu tidur di bawah pohon. Aduh, sambil ngerasain semilir angin, dan itu lagi puasa. Itu mantap banget deh. Ya jadi hal-hal kayak gitu tuh menikmati banget. Kan jarang ya orang kayak gitu. Biasanya kan mungkin ada yang mau pekerjaan yang cantik gitu aja kan, di kantor cantik nggak kotor. Tapi kalau aku memang anaknya kan naturalis, suka bermain dengan alam, jadi hal-hal yang kayak gitu tuh malah menantang buat aku gitu. Anaknya naturalis ya, lu anak naturalis lu dapet hidayah agama gara-gara tafakur alam kali ya deh, ya nggak? Ya bisa karena gue memang dari kecil tuh suka mempelajari langsung yang ada di alam, beneran asli. Gue itu dulu suka main ke kebun, sampai pulang sekolah itu mainnya kemana, kebun mana, kuburan cuy. Ya Allah, gue tuh penasaran sama kuburan. Oke, kita berikutnya ya, pertanyaan berikutnya. Bagaimana sikap cowok baru kenalan pertama sama Mbak Desti? Nah, ini maksudnya mungkin pengalaman unik kali ya, ada nggak? Biasanya kalau aku kenalan dengan siapapun, aku selalu ingat prinsip untuk memanusiakan manusia. Mau dia latar belakang apapun, dan kita kalau misalnya ketemu sama seseorang itu benar-benar no hidden agenda, dan nggak pakai ekspektasi lah, ya kan? Jadi benar-benar kita ngobrol-ngobrol aja. Aku biasanya mengeksplor cerita-cerita dari dia, terus kemudian aku respon dengan baik kalau dia lagi ngomong apa. Itu.
Oke. Dan selama ini dari semua cowok-cowok itu mereka tuh seneng kalau ngobrol sama aku. Gitu. Oke. Emang elunya aja milih-milih ya, makanya mereka banyak berguguran. Dan masalahnya Oke, lanjut ya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Panjang nih. Assalamualaikum Kak, gue curhat dikit Kak. Gue kan pernah belajar tentang mempelajari karakter orang lain. Dan sering ketemu cowok pun dari karakter wajah. Oke. Kemarin ketemu cowok, tapi dia kayak cerminan gue banget, tapi banyak temanku nggak suka sama cowok itu. Oke, Wulan, terus pertanyaan kamu apa? Lalu pertanyaan kamu apa, Wulan? Oh, mau curhat doang ya? Oke, Des, ditanggapi curhatannya. kalau aku lihat kadang emang ada ini pengalaman gue pribadi ya. Kadang gue tidak melihat apa yang orang lain lihat. Kelihatannya kalau gue lihat itu orang bagus-bagus aja, tapi kata temen gue itu kok kayaknya ada sesuatu. Biasanya tuh kalau kita misalnya lagi jatuh cinta itu nggak kelihatan, itu hal-hal yang nggak kelihatan di mata kita, tapi orang lain lihat. Terus didengerin juga sih kalau gue kayak gitu, apa yang diomongin dari teman-teman. Siapa kan mereka lagi bener otaknya. Perlu dicek and recheck, dan itu perlu terima kasih kalau ternyata memang itu cowok misalnya ada hal yang nggak benernya, itu harus terima kasih sama temen lu yang udah ngingetin gitu. Oke. Kita lihat pertanyaan lain. Tadi bisa dipahami ya, Wulan ya, jawaban dari Desti. Berikutnya, dari Tuti. Beberapa ada cowok yang merasa terintimidasi dengan cewek yang setara pendidikannya. Sikap aku yang salah treatment gitu. Oke, terus pertanyaannya Tuti apa nih maksudnya? Gue nggak ngerti nih. Beberapa ada cowok yang merasa terintimidasi dengan cewek yang setara pendidikannya. Sikap aku yang salah treatment gitu. Oh, sikapnya dia salah treatment, padahal setara pendidikannya, tapi dia salah treatment, jadi cowoknya kabur gitu maksudnya. Oke, Desti mau nanggepin apa nih? Kita tinggal 10 menit. Kita tinggal 10 menit lagi. Ini kita kalau misalnya nanti responnya apa, itu bukan, udah nggak ada tanggung jawabnya kita sama sekali. Tanggung jawab dia dengan baik, mau responnya dia kabur atau nggak suka sama kita, itu terserah dia. Oke. Dan lagi kan kalau yang kita sudah sesuai dengan kriteria kita dan kita berperilaku yang sesuai, kalau memang nggak jadi sama cowoknya, ya memang udah, emang it takes two to tango kan, gitu. Terus ini curhatan terakhir Wulan, dan akhirnya gue give up aja Kak dari cowok tersebut. Hahaha. Oke, nggak apa-apa, cowok tuh banyak. Oke, lanjut Sani. Mbak Des, sejauh ini apa sih yang bikin Mbak Desi belum terima salah satu dari orang-orang yang deketin kamu? Kenapa Des? Gue sih tahu sih jawabannya. Ya udah lu jawab aja lah Des. Karena kalau kami itu diajari untuk membuat kriteria dan berpikir secara logika dalam memilih pria. Jadi itu, dan bikin kriterianya itu benar-benar berdasarkan apa yang kamu butuhkan yang pertama kali, terus kemudian apa yang kamu tidak ingin ada di pria tersebut, kemudian yang terakhir baru apa yang kamu inginkan, dan itu benar-benar dipikirkan gitu. Jadi apa ya, bukan apa yang kamu mau, tapi emang itu apa yang kamu butuhin, dan itu dipikirin terus. Oke. Dan memang jadi intinya kita harus paham diri kita ya. Bener banget gitu. Sampai sekarang memang belum ada yang bisa memenuhi, dan itu pun kita kriterianya nggak harus 100% karena manusia nggak ada yang sempurna kan. Tapi misalnya ada 70-80% saja sudah memenuhi kriteria, dan sisanya itu kita lihat masih bisa diperbaiki nanti ke depannya, terima juga nggak masalah gitu. Oke, sip. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Ini aku cepat aja karena dikit lagi mau habis waktunya. Dia, kenapa ya cowok jiper duluan kalau ketemu cewek pintar dan cerdas? Nggak semua sebenarnya ya, Des ya. Nggak semua sih. Mungkin dia lagi ketemu cowok yang emang jiper aja. Ya, itu bukan salah lo. Bukan salah lo dia. Lakukan dia dengan baik. Kalau dia jiper itu dia selalu benar kok.
Yes, yes, yes. Ini bagus nih, komen nih dari Insiatul Rubayati. Mantap Mbak Des, karena kita bakal hidup sama dia selamanya, sehidup semati. Kalau nggak sevisi dan semisi dengan kita juga nggak, juga susah juga. Berarti Des, lu tidak cocok dengan ta'aruf yang langsung jodohin tanpa mengenal, ngobrol lebih dalam dong. Oh, pasti. Nggak mau lagi. Udah. Gitu ya, iya itu kalau bagi gue pribadi ya, ini opini gue pribadi sih emang tuh gambling ya, kecuali mereka berasal dari latar belakang yang benar-benar sama. Kalau menurut gue, lo mungkin udah paham pandangan gue, misalnya dari pesantren yang sama, buku-bukunya sama, guru ngajinya sama, jadi mindset mereka tuh udah mirip-mirip banget, jadi asal dijodohin aja bisa oke-oke aja gitu, tapi kan manusia beda-beda latar belakangnya. Apa chemistry antara berdua loh, walaupun belakangnya itu udah bagus, bebet Yes, udah bagus. benar. Karena pernikahan bukan hanya sekedar visi misi dan pola pikir yang sama ya, Des. Karakter juga ya. Kalau misalnya tujuannya sama, tapi karakternya beda, bisa berantem juga kan. Kalau kita nggak kenal dia kayak apa. Gitu. Oke. Sip. Jadi yang mau ta'aruf sama Desti, nggak usah pakai pihak ketiga, nggak apa-apa, ngobrol aja temenan, deketan, ya. Tukar pikiran, gitu ya. Dikit lagi mati nih kita. Ini pertanyaannya nih. Pendidikan dari Muhammad Fadil. Fadli. Oh, my friend. Pendidikan Indonesia gimana, Des, menurut lo, Des? Kalau nanya sama teman-teman gue yang pendidik sih juga memang belum, itu tadi yang kita obrolin ya, belum sesuai dengan fitrah manusia sih kalau secara umum ya. Kalau di pendidikan di kayak sekolah-sekolah tertentu mungkin sudah berbasiskan kecerdasan apa yang dia miliki untuk dikembangkan, tapi kalau secara umum gue lihatnya memang ke arah sana. Belum ideal lah ya, belum ideal. Dari gurunya, dari orang tuanya lah gitu, yang tahu enak itu punya bakat ke arah mana, lebih diarahin aja ke sana. Kan sekarang kan orang tua udah lebih cerdas ya gitu. Belajar dari parenting itu sudah banyak. Oh, lu ngomong orang tua, gue jadi kepikiran. Jadi gini, ini kan zaman now sebenarnya udah nggak ada kali ya yang berpendapat cewek tidak pantas berpendidikan tinggi, kayak udah nggak ada. Nah, sekarang sebenarnya apa sih manfaatnya, apa gunanya cewek berpendidikan tinggi untuk orang tuanya dan untuk anaknya, untuk teman-teman di sekitarnya? Yang lu rasain, Des? Emang lu nanti misalnya lu udah nikah dan lu punya anak, lu mau ngapain anak lu? Apa manfaatnya pendidikan lu buat anak lu, Des? Jadi minimal ya sekarang kalau gue belum punya anak, gue tuh udah ngerasain pendidikan itu manfaatnya buat gue adalah karena gue mau ngambil jurusan yang spesial. Gue kan dari Jakarta nih, yang masuk IPB yang ngambil pertanian cuma gue doang di sekolah gue. Jadi itu aja tuh udah, kalau teman-teman gue tanya tentang bertani, bertanam apa, nelfoninnya gue gitu. Kalau lo jadi unik ya kan, lo punya ilmu, lo bakalan yang dihubungin terlebih dahulu, ditanya-tanyain, dan itu kan ilmu lo berarti bermanfaat buat orang lain, ya kan. Jadi lu tidak sepakat nih kalau misalnya ada, sorry gue potong, jadi lu tidak sepakat kalau misalnya ada salah satu orang yang terlalu ekstrim berpendapat bahwa sebaik-baiknya wanita itu kerjaannya dan diam di rumah, berarti lu gak sepakat dong? Enggak sih, kalau diam di rumah tapi dia punya manfaat lebih banyak, bisa jadi. Kalau dengan caranya dengan itu bisa aja kok, zaman sekarang apalagi kan. Manfaat. Tapi kalau dia menjelaskan, kalau dia sharingnya seperti itu terus merendahkan cewek-cewek yang bekerja di luar, itu lo berarti nggak setuju? Kalau udah merendahkan ya? Beda-beda, orang beda-beda. Okay. Tidak paham manusia itu terdiri dari berbagai macam karakter, gitu. Nggak bisa disamain. Sip. Oke, ini kita habisin pertanyaannya. Lisa, Assalamualaikum Mbak, gimana cara menghindari cowok-cowok yang rese gitu? Pertama sih baik-baik, tapi lama-lama ilfil. Gimana tuh, Des? Resenya itu apa? Gue tuh kalau baca pertanyaan ini tuh, gue tuh mikirnya harus lebih detail. Resenya dia tuh ngapain? Rese itu apa? Menghindari cowok yang rese. Pertama baik-baik, lama-lama ilfil. Ya udah sih kalau gue menghindari cowok rese, ya udah nggak usah dijawabin lagi aja chatnya, simple. Nggak tahu deh, udah selesai. Kalau lu gimana, Des? Kayak gitu diemin aja.
Diemin aja. Yang penting lo gak usah marah-marah, ngapain gak elegan dong kalau marah-marah. Diemin Iya. aja. Diemin aja. Diemin aja, Beb. Oke, Beb siapa tuh tadi yang nanya? Lisa, ya. Diemin aja, Lisa. Atau pertama-tama kalau mau menjauh itu ya, jawabinnya lambat aja, lambat dulu, lama-lama nggak dijawab lagi. Ghosting. Kita cewek suka ghosting juga ya, emang cowok doang yang suka ghosting. Oke. Ini ada jawaban apa nih? Justru penting perempuan berpendidikan karena bakal didik anak. Ini bagus banget. Siapa nih? In Seattle. Ya, kita agama yang bagus, insya Allah dengan pendidikan kita punya meninggikan derajat kita juga. Yes, bagus. Ini udah banyak banget yang masuk nih. Scroll up-nya susah ya, agak susah. Desti, suara lu kurang jelas katanya, Des. Oh ya. Oke. Gue udah Terus, oke, teman-teman, kayaknya udah selesai gitu aja ya. Ini juga udah mau selesai 5 menit lagi. Terima kasih buat Desti yang udah sharing-sharing di sini. Kata-kata terakhir, Des, yang mau lu sampaikan ke mereka yang nonton video ini. Apa kata-katanya? Jadi mungkin encouragement, karena kita temanya adalah apakah wanita berpendidikan tinggi itu sombong atau seksi, dan apakah wanita berpendidikan tinggi itu belagu. Nah, berkaitan dengan itu lu mau sampaikan apa ke yang nonton di sini, ke cewek dan cowok? Kalau kalian itu punya impian, cita-cita, nggak usah takut untuk meraih cita-cita itu. Satu, beneran deh, karena gue ngerasain banget Allah tuh akan bukain. Kalau lo misalnya takut, misalnya nggak dapet jodoh atau apa, yakin deh, nggak mungkin. Karena Indonesia tuh juga butuh orang-orang yang pintar, orang yang cerdas buat ngebangun bangsanya. Kalau misalnya lo itu yang dipilih, kenapa enggak gitu kan? Dan yakin ketika lo yang dipilih, lo nanti udah disiapin pasangan yang sesuai buat diri kamu gitu kan, yang bisa ngedukung visi misi kamu nanti ke depannya. Aku sih yakin itu aja sih. Jadi yes. Gak ada. Nah, terakhir, gue mau nanya ke lo. Lu mending milih mana, Des? Pertama, mending lu lebih milih mana? Lu nggak dapet jodoh tapi lu bisa kuliah kemanapun tanpa ada halangan, bisa S3, keluar negeri, seminar, bla bla bla. Tapi lu dapet jodoh tapi lu nggak bisa melakukan itu semua. Lu milih mana? Gue ulang. Perlu gue ulang apa? Oh, nggak usah. Aku mengerjakan yang pertama dulu. Aku nggak mau ngambil resiko. Apa tuh yang pertama? Kuliah, karena memang mimpi aku blueprintnya memang ke arah sana, itu sesuai. Berarti kalau aku ke arah pendidikan. Iya. Kalau pilih yang kedua berarti itu aku cari mati. Itu udah tahu enggak, itu orang nggak dukung kamu, kenapa kamu pilih dia? Oke. Berarti kalau pilihannya adalah jodoh atau sekolah, pilihan lu adalah sekolah. Ya. Sekolah. Karena sekarang gue sudah masa kini sekali Desti. Itu quotes-nya Desti berarti. Itu quotes-nya Desti. Pilih jodoh atau sekolah? Sekolah. Woi, dulu tuh gue pengen nikah dulu dari sekolah, tapi ada yang tahu kalau misalnya itu daripada sekolahnya, ya udah sekarang mendingan sekolah aja. Yes. Tapi itu sih pilihan. Tapi itu mah pilihan ekstrim ya. Kalau pilihan ideal kita mah kita juga bisa dapat jodoh dan juga bisa sekolah, membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Itulah pilihan ideal kita ya. Oke, kalau gitu terima kasih Desti atas pilihan pertamanya. Boleh gue quotes ya. Kalau ada dua pilihan ekstrim, mendingan nggak dapet jodoh atau mendingan nggak sekolah, mendingan nggak dapet jodoh ya dan lanjut sekolah. Oke, Desti. Terima kasih dan makasih teman-teman semua yang udah nonton. Siap sebarkan ini ke seluruh dunia dan insya Allah setiap minggu kita akan adakan program seperti ini lagi dengan bintang tamu yang beda-beda yang pasti keren banget, yang akan menambah inner beauty kamu. Discover the best you. Bye-bye. Dadah.